Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku semuanya, siswa atau peserta didik baru MA Wahidah Simbang Sri yang sangat saya banggakan, syukur alhamdulillah. Kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu kembali walaupun tidak secara langsung dalam agenda kegiatan Matsama masa ta'aruf siswa madrasah MA Wahidah Simbang Sri. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam segala aktivitas dan dinilai sebagai amal ibadah. Tak lupa sholawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan sholawat semoga kita selalu bisa mengambil ibrah, mengambil contoh untuk kehidupan kita dan kebaikan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Sohib. Saya selaku Kepala Madrasah MA Wahidah Simbang Sri mengucapkan selamat datang di madrasah kita yang kita cintai ini, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar MA Wahidah Simbang Sri. Semoga apa yang kita laksanakan ini selalu dinilai oleh Allah sebagai amalan jihad, amalan ibadah yang selalu menjadikan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk menyingkat waktu, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dalam kesempatan materi Matsama ini, saya akan perkenalkan secara sekilas tentang Madrasah Aliyah Wahidah Simbang Sri. Untuk Madrasah Aliyah Wahidah Simbang Sri, saya perkenalkan terkait dengan visi misi dari MA Wahidah Simbang Sri adalah, pertama, visinya adalah bagaimana membentuk kader peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, terampil, dan berprestasi. Atau bisa lebih kerennya disingkat atau dikenal dengan imtak mantap. Apa indikator dari visi tersebut untuk beriman adalah kita bisa lihat bahwa anak-anak peserta didik mempunyai budaya malu berbuat dosa, selalu menjaga kebersihan, cinta kepada bangsa dan negara Indonesia, NKRI harga mati, bersikap ramah, mempunyai kepedulian sosial, bertakwa. Wujudnya adalah indikatornya adalah tekun dalam sholat 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat, berinfak, selalu menepati janji, sabar di setiap ujian. Sedangkan mandiri, ini ada beberapa poin: pribadi yang berani, mau belajar, mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya, berani menetapkan gambaran besar dalam kehidupan yang ingin dicapai, mengarahkan seluruh aktivitas kegiatan untuk mencapai apa yang telah diimpikan, menyusun langkah, berani mengatur dan mengelola waktu untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, terus berlatih, terus belajar menjadi kepribadian yang terpuji, berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan mengembangkan rasa percaya diri. Sedangkan untuk terampil, peserta didik dapat dilihat dari terampil mengoperasikan aplikasi komputer atau internet, atau sekarang ini yang sering digunakan oleh anak-anak adalah Android, tapi dalam konteks yang positif untuk kebaikan, untuk belajar. Terampil dalam menjalankan keterampilan hidup atau life skill, terampil menjalankan public speaker, nanti dilatih bagaimana bicara di depan umum, ada pelajaran retorika, terampil berdakwah. Untuk berprestasi, ada indikator adalah ujian UN di atas rata-rata, unggul dalam berbagai lomba mapel, lomba karya ilmiah, lomba olahraga, lomba seni, lomba pidato, dan lomba menulis kreatif. Sedangkan untuk misi MA Wahidah Simbang Sri adalah menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam beranuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga peserta didik
menjadi tekun, beribadah, jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab, percaya diri, hormat pada orang tua dan guru, serta menyayangi sesama. Ini anak-anakku semuanya, ini adalah visi misinya. Yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran dan pendampingan secara efektif sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan memiliki nilai UN di atas standar minimal, unggul dalam prestasi keagamaan, dan unggul dalam keterampilan serta berbekal hidup di masyarakat ini. Melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif sesuai dengan bakat dan minat, sehingga setiap peserta didik memiliki keunggulan dalam belajar mandiri dan berbagai lomba akademik dan non-akademik. Misinya adalah membentuk sikap gemar membaca atau suka sekali tentang pengetahuan-pengetahuan yang baru, baik itu di rumah maupun di madrasah. Melaksanakan tata tertib madrasah secara konsisten, konsekuen, terus baik diawasi maupun tidak, tetap melaksanakan, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah atau stakeholder, melaksanakan pembelajaran dan penelitian setelah didik, mengadakan komunikasi dan koordinasi antar sekolah, madrasah, masyarakat, orang tua, dan interaksi lain yang terkait secara periodik dan berkesinambungan. Anak-anakku semuanya, masa ini adalah masa kita bertaaruf, saling mengenal, baik itu secara pribadi anak-anak dengan teman sebaya maupun nanti dengan madrasah. Harapannya dengan masa ta'aruf ini semakin ada kedekatan hati kita antar teman-teman, antar madrasah, sehingga menjadikan nyaman belajar, tenang belajar, senang belajar, sehingga kita menikmati bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini dengan bahagia. Kita kenalkan juga tentang kurikulum di madrasah MA Wahida Simbang Sri. Di sini ini kurikulumnya, struktur kurikulum nanti dalam perjalanan selama 3 tahun. Ini adalah satu perangkat di mana anak-anak di situ dikelola, dididik sesuai dengan paket yang ada, kurikulum yang sudah ditetapkan dengan mata pelajaran kurang lebih ada 20-22 mapel, berbeda dengan sanawi. Nah, ini struktur kurikulumnya. Ada mapel wajib, yaitu pendidikan agama Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, SKI, sejarah budaya Islam, pendidikan kewarganegaraan, dan masih banyak lagi, ada 10 poin. Kalau ditambah dengan pendidikan agama Islam, ini kurang lebih ada 13 pelajaran. Ada peminatan ilmu sosial, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, atau peminatan lintas minat, yaitu biologi atau bahasa dan sastra Inggris, dan muatan lokal yang terdiri KNU-an, bahasa Jawa, dan retorika. Nah, selanjutnya kita kenalkan guru-guru yang mengajar di MA Wahida Simbang Sri, yaitu yang pertama Bapak Ahmad Sohib yang mengajar matematika. Siapa orangnya? Saya sendiri orangnya. Ini. Yang kedua Bapak Haji Mutahar, langsung saja kita bisa lihat fotonya. Ini profil tenaga kependidikan kita. Ini profil. Saya pindah posisi dulu biar tidak nutupi foto-foto nanti. Ini profil Bapak Ibu guru. Ini profil saya. Nama Ahmad Sohib, tanggal lahir Jepara 19 Agustus 1973, alamat RW 1 RT 1 Bang Sri, jabatan Kepala Madrasah mengampu matematika. Moto mendidik dan membangun hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor HP, nomor WA saya. Nanti otomatis kalau masuk di grup nanti bisa melihat yang nomornya, ini berarti nomor saya. Yang berikutnya adalah Pak Haji Mutahar, DRS Haji Mutahar, atau panggilannya Bapak Mutahar, Jepara, 13 Mei 1966. Asal Kaligarang, RT 5 RW 2, sebagai guru KNU-an. Ini nomornya, kontak WA-nya. Yang berikutnya Bapak DRS Safik, atau bisa dipanggil Pak Safik, tanggal lahir Jepara 13 Juni 1969, asal Bang Sri, jabatan Waka Sarana Prasarana,
mengajar ekonomi. Moto, jangan ambil pusing dengan omongan orang lain. Ini nomor WA-nya. Yang selanjutnya Bapak Mulyono SPD, atau bisa dipanggil Pak Mul, asal Jepara, tanggal lahir 15 Januari 1967, alamat Bangsri, RT 5 RW 3, mengajar penjas orkes atau penjaskes. Nah, ini nomor kontaknya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah Ibu Siti Najihah SAG, atau dipanggil Bu Najihah, tanggal lahir Demak 27 Juli 1970, alamat Gedung Leper RW 1 RT 1, guru retorika. Lanjut ke Bapak Abdus Suud, dipanggil, bisa nama panggilannya Pak Suud, tanggal lahir Jepara 18 Oktober 1979, asli alamat adalah Bangsri, RT 2 RW 6, jabatan Wakahumas, mengajar PKN dan sosiologi. Ini nomor kontaknya ini. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Syeful Dodi Harsono STP SPD, atau bisa dipanggil Pak Dodi, tempat tanggal lahir Jepara 21 Desember 1974, alamat Serobyong RT 3 RW 3, jabatan Wakakurikulum. Ya, beliau ini sebagai Wakakurikulum yang mengatur pembelajaran baik offline maupun online, baik daring maupun luring, biasanya mengampu mapel biologi. Nah, ini motonya, jadilah diri yang punya value. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah Ibu Anis Solihah SPD, panggilannya Bu Anis, Jepara, 16 Februari 1989, alamat Gedung Leper RT 1 RW 3, jabatan Kepala Tata Usaha, mengajar guru bahasa Indonesia. Ini nomor kontaknya. Kita lanjutkan, Bapak Muh Najmudin, atau Pak Najmudin, atau Pak Mudin. Nih, Jepara 5 Mei 1977, alamat Saripan, Jepara, RT 4 RW 5, guru fikih. Ini kontaknya. Kita lanjutkan, yaitu Bapak Syafiq Aha, atau dipanggil Pak Syafiq, Jepara 8 Mei 1966, alamat Gedung Leper RT 2 RW 4, guru akidah akhlak. Nah, ini nomor kontaknya. Kita lanjutkan, yang berikutnya Ibu Sri Retnowati SPD, atau bisa dipanggil Bu Retno, tanggal lahir Jepara 18 Maret 1987, alamat Bangsri RT 6 RW 1, jabatan Waka Kesiswaan. Ini beliau yang nanti mengurusi tentang kegiatan kesiswaan, semua kesiswaan. Nah, mapel yang diampu adalah geografi. Kontaknya, ini kontaknya. Kita lanjutkan ke Bapak Minal Uyun SPDI, atau bisa dipanggil Pak Uyun, tempat tanggal lahir Jepara 4 April 1982, alamat RT 3 RW 4 Gedung Leper, mengajar bahasa Arab. Ini kontaknya. Nah, kita lanjutkan. Ini Pak Solekan SPD, atau Pak Solekan, tanggal lahir Jepara 1 Desember 1983, alamat Jambu RT 3 RW 2, guru seni budaya. Nah, kita lanjutkan. Ini Ibu Firda Zuliana Rosita SPD, atau kita bisa panggil Bu Firda, tempat tanggal lahir Jepara 20 Juli 1987, alamat Bangsri RT 3 RW 2 RW 7, guru bahasa Inggris. Ini kontaknya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Muhammad Haidar SPDI, atau bisa dipanggil Pak Haidar, Jepara 25 Juni 1988, RT 2 RW 3 Gedung Leper, guru fikih. Ini kontaknya. Terus kita lanjutkan. Ini Ibu Nur Izzatud Daroini SPD, atau bisa dipanggil Bu Iza, Jepara 29 Desember 1993, alamat
Wedelan RW 6 RT 2 guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Motonya adalah doa orang tua paling utama. Ini kontak personnya. Kita lanjutkan. Ini Ibu Tutik Tiharti atau Bu Tutik, Jepara, 10 Mei 1970, alamat Serobyong, jabatan sebagai bendahara. Jadi beliau yang akan mengurusi semua keuangan di madrasah ini, pembayaran ke beliau. Yang selanjutnya ini Ibu Khairin Widadiah SPD, bisa dipanggil Bu Khairin atau Bu Wiwit. Nih, tanggal lahir Jepara 17 April 1997, alamat RT 3 RW 2 Kedung Leper, jabatan guru dan staf TU, mengajar SKI dengan moto upaya menuju baik itu yang lebih baik, itu yang terbaik. Nah, ini yang terakhir kita kenalkan, ini Pak Januar Diki Arif Rahman SPD atau bisa dipanggil Pak Diki. Tanggal lahir Jepara 10 Januari 1996, alamat Wedelan RT 1 RW 3, sebagai karyawan dan sekaligus insya Allah kedepannya menjadi guru. Moto berusaha jihad fisabilillah. Ini kontaknya. Nah, ini adalah profil. Terima kasih, ini profil-profil yang bisa saya sampaikan terhadap guru. Nah, kita masuk slide yang berikutnya. Ini adalah pengembangan diri ekstrakurikuler. Ada ekstra yang sifatnya wajib, pramuka dan PMR. Ada ekstra pilihan seni, yaitu rebana dan teater. Ada olahraga, voli, bulu tangkis, karate, tenis meja, dan pencak silat. Keterampilan komputer, kuliner. Ini ekstra-ekstra yang ada di MA Wahidiyah Simpang Sri. Kita lanjutkan penilaian. Ini penilaian. Dan ada penilaian pengetahuan, yaitu ulangan harian, ulangan mid atau ulangan semester akhir atau semester tengah, semester akhir gasal dan semester akhir genap. Nilai keterampilan ada praktek, ada produk, ada proyek dan portofolio. Nilai sikap ada 2, yaitu spiritual dan sosial. Nah, spiritual dan sosial. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal KKM. Nah, ini KKM batas minimal yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap pelajaran. Ini setiap mata pelajaran memiliki KKM yang harus dicapai siswa agar dapat naik jenjang kelas berikutnya. Siswa yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi pastilah akan berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajaran. Karena jika nilai mata pelajaran yang diperoleh lebih rendah dari KKM, maka ia akan tertinggal di kelasnya. Nah, nilai KKM semua mapel untuk kelas 10 ini 70. Untuk kelas 11 71 dan kelas 12 72. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah kriteria kenaikan dan kelulusan. Norma kenaikan kelas, yaitu kenaikan kelas dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran. Menyelesaikan seluruh program pada 2 semester di kelas yang diikuti, telah mencapai KKM minimal 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, mempunyai nilai B baik pada nilai akhlak dan kepribadian, kehadiran minimal 85%, pencapaian kompetensi keagamaan minimal ada hafal 13 surat untuk kelas 10 ini, surat-surat pendek, yaitu kelas 10 Quran At-Takasur sampai dengan Quran surat An-Nas, ini untuk kelas 10. Nah, kita lanjutkan untuk norma kelulusan. Nah, ini untuk norma kelulusan, menyelesaikan seluruh program pada semua jenjang kelas mulai kelas 10 sampai kelas 12, telah mengikuti seluruh ujian, baik itu ujian praktek, ujian tulis baik itu ujian tulis madrasah atau ujian tulis nasional. Telah mengikuti ujian praktek itu adalah praktek PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan keterampilan, ujian karya tulis, uji kompetensi keagamaan ini. Dan ini adalah sebagai syarat untuk bisa
lulus di kelas 12 nanti. Itu saja untuk perkenalan dalam kesempatan ini. Anak-anakku semuanya, selamat mengikuti Matsama, ikuti dengan baik. Semoga saja apa yang kita upayakan pada masa COVID-19 ini, wabah yang semoga saja cepat selesai, kita bisa normal kembali bertemu, dan pengalaman belajar online yang akan kita bangun ini nanti tidak terus berhenti, akan terus kita gunakan untuk menambah keterampilan kita dan semangat belajar kita. Belajar terus menerus sehingga kita mendapatkan pribadi yang berkualitas, yang baik, dan nanti menjadi rahmatan lil alamin. Itu saja dari materi yang bisa kita sampaikan. Selamat datang semuanya, anak-anakku semuanya. Selamat bergabung di madrasah kita yang kita cintai, menjadi keluarga besar MA Wahidah Simbang Sri. Selamat berjuang dan insya Allah sukses untuk kalian. Sukses untuk menggapai masa depan yang gemilang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.